Tahukah Anda bahwa mengonsumsi makanan tertentu bersamaan dengan timun ternyata bisa memicu risiko kanker dan juga demensia? Bahkan timun yang dianggap sebagai superfood dan sangat baik untuk kesehatan, punya pasangan makanan yang cocok, dan ada juga yang justru berbahaya jika dimakan bersamaan. Agar timun yang segar ini benar-benar membawa manfaat bagi tubuh Anda, kita harus tahu cara mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Jika Anda makannya dengan jenis makanan yang tidak sehat, hal itu justru bisa merusak kesehatan Anda loh. Oleh karena itu, saya Dr. Koco sudah menyiapkan informasi ini khusus untuk Anda. Demi mencegah risiko kanker dan juga demensia, kami akan memberitahu Anda tentang 3 jenis makanan yang paling buruk jika dimakan bersama timun, dan 3 jenis makanan terbaik yang sangat pas untuk mendampingi timun Anda. Halo semuanya, di sini dengan Dr. Koco. Apakah di antara Anda masih ada yang belum subscribe? Ayo tekan tombol subscribe dan like sekarang juga ya. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada orang-orang tersayang dan perkenalkan Dr. Koco kepada teman-teman lainnya. Kami akan terus konsisten memberikan informasi kesehatan terbaik khusus untuk Anda. Saat Anda membayangkan rasa yang renyah, segar, serta aroma yang khas, pasti langsung terpikirkan buah berwarna hijau cerah yang satu ini kan? Bintang utama kita hari ini, yang sering dijuluki sebagai buah para dewa, tidak lain adalah si superfood timun. Anda mungkin sering menikmati timun sebagai acar yang asin dan gurih, atau dalam salad yang asam segar, bahkan mungkin sebagai jus timun yang mendinginkan tubuh. Seperti yang kita tahu, timun itu kaya akan kandungan air dan vitamin, sehingga sangat luar biasa untuk perawatan kulit Anda. Baru-baru ini efek luar biasa dari timun dalam mencegah kanker dan demensia mulai terungkap, hingga menghebohkan banyak orang. Tapi, tahukah Anda bahwa timun yang sangat sehat ini justru bisa berbahaya bagi kesehatan jika dimakan bersama makanan tertentu? Nah, sekarang, mari kita cari tahu 3 jenis makanan yang paling buruk jika dimakan bareng timun yang bisa menghambat pencegahan kanker dan demensia, serta 3 jenis makanan terbaik yang sangat cocok menjadi pasangannya. Pertama, makanan yang paling buruk jika dimakan bersama timun secara mengejutkan adalah wortel. Apakah Anda kaget mendengarnya? Saat sedang berolahraga atau mendaki, Anda mungkin sering makan timun dan wortel bersamaan untuk melepas dahaga. Bahkan keduanya dianggap kombinasi paling pas dalam menu nasi campur atau salad. Namun, jika dilihat dari sisi nutrisi, wortel dan timun sebenarnya tidak cocok dimakan bersamaan loh. Pertama-tama, perlu Anda tahu bahwa 95% kandungan timun adalah air. Tunggu sebentar, bukankah timun itu sayuran? Anda penasaran tentang hal ini kan? Secara botani timun sebenarnya dikategorikan sebagai buah-buahan karena tumbuh dari bunga dan memiliki biji di dalamnya. Timun sangat baik untuk menghidrasi tubuh dengan cepat karena kandungan airnya yang sangat tinggi. Lalu, apa isi dari 5% sisa kandungan timun selain air? Jawabannya adalah vitamin. Satu buah timun mengandung banyak vitamin C, yaitu sekitar 15% dari asupan harian yang disarankan. Hal ini tidak hanya bisa menghilangkan rasa lelah dan memberi Anda energi, tapi juga meningkatkan sistem imun tubuh Anda secara signifikan. Selain itu, warna hijau cerah pada timun berasal dari klorofil. Saat klorofil dan vitamin C bergabung, mereka memberikan efek melembabkan yang luar biasa, membuat kulit Anda tampak bercahaya, serta membantu pembentukan kolagen yang sangat bagus untuk mencegah penuaan kulit. Tapi, ini dia masalahnya. Jika Anda makan timun yang kaya vitamin C bersamaan dengan wortel, Anda tidak akan mendapatkan manfaat vitamin C tersebut sama sekali. Ini terjadi karena adanya enzim dalam wortel yang disebut askorbinase yang bertugas menghancurkan vitamin C. Jadi, apakah kita tidak boleh sama sekali makan timun bareng wortel? Oh, tentu tidak. Ada caranya kok. Karena enzim dalam wortel ini sangat lemah terhadap panas dan asam, Anda bisa memasak wortelnya sebentar atau memercikan sedikit cuka atau air perasan jeruk nipis ke atasnya. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menikmati nutrisi dari wortel sekaligus timun secara maksimal. Satu lagi tips penting. Vitamin pada timun paling banyak terdapat di bagian kulitnya, jadi pastikan Anda memakannya bersama kulitnya juga ya. Tahukah Anda bahwa pasangan makanan terbaik pertama untuk timun tidak lain adalah buah pir? Timun sangat dikenal karena sifatnya yang mendinginkan dan kemampuannya untuk meredakan panas dalam tubuh. Timun adalah bahan alami pendingin yang sangat efektif untuk membantu mengeluarkan suhu panas dari dalam sistem tubuh kita. Faktanya, timun tidak hanya digunakan untuk mengobati luka bakar ringan serta meredakan peradangan dan pembengkakan saja, tetapi juga sangat ampuh untuk menenangkan tubuh yang terasa panas akibat stres atau emosi yang terpendam. Namun, mengonsumsi makanan yang sifatnya mendinginkan seperti ini terkadang bisa menimbulkan efek samping loh. Panas yang dilepaskan tersebut bisa saja berputar kembali ke seluruh tubuh, sehingga malah menghambat pencernaan dan mengganggu sirkulasi darah Anda. Untungnya timun tidak hanya mendinginkan, tetapi juga sangat kaya akan kandungan air. Kadar air yang melimpah pada timun ini memicu efek diuretik, yang memastikan panas yang sudah dilepaskan tadi benar-benar terbuang keluar dari tubuh melalui urin, bukannya malah mengendap di dalam. Nah, saat timun dimakan bersama dengan buah pir, akan tercipta efek sinergi yang luar biasa bagi kesehatan Anda. Sifat pendingin dari buah pir.
Jika bergabung dengan timun, akan memperkuat efek anti radang dan pereda panas, sehingga suhu panas benar-benar tuntas dikeluarkan dari tubuh. Terlebih lagi, baik timun maupun pir sama-sama kaya akan kandungan asparagin. Komponen ini sangat luar biasa untuk proses detoksifikasi, serta memperkuat fungsi hati kita, menjadikan kombinasi timun dan pir sebagai duet terbaik untuk membuang racun dari dalam tubuh. Kombinasi ini juga sangat bagus untuk membantu memecah sisa alkohol, sehingga sangat efektif untuk meredakan gejala pusing atau tidak enak badan setelah banyak mengonsumsi minuman keras. Jadi, mulai sekarang, pastikan Anda rutin mengonsumsi timun dan pir secara bersamaan, bukan hanya untuk mengatasi peradangan atau kelelahan saja, tapi juga demi menjaga kesehatan hati dan detoksifikasi tubuh Anda. Tahukah Anda bahwa kombinasi makanan terburuk kedua dengan timun adalah pisang? Timun, dengan kandungan air yang melimpah serta kalori yang rendah, dan pisang yang kaya akan nutrisi serta serat makanan, keduanya adalah pilihan utama bagi mereka yang sedang menjalani diet. Oleh karena itu banyak orang sering sekali mengonsumsi timun dan pisang secara bersamaan. Namun secara mengejutkan, kombinasi ini sebenarnya tidak baik untuk kesehatan Anda loh. Pertama-tama, timun tidak hanya penuh dengan air saja, tetapi juga syarat dengan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Anda pasti tahu kan bahwa mengurangi asupan garam itu sangat penting untuk kesehatan jantung? Meskipun mengurangi asupan natrium itu sangat krusial, sama pentingnya juga bagi kita untuk mengonsumsi banyak kalium, yang membantu membuang natrium yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh. Nah, timun ini sangat kaya akan berbagai nutrisi yang luar biasa, terutama kalium. Kalium di dalam timun bekerja melebarkan pembuluh darah, membantu kelancaran pembuangan zat sisa dan natrium dari tubuh Anda. Maka dari itu, rutin makan timun sangatlah bagus untuk mencegah penyakit kardiovaskular, seperti hipertensi, hiperlipidemia, arteriosklerosis, hingga stroke. Nah, sekarang perhatikan bagian ini. Masalahnya adalah, pisang juga merupakan buah yang sangat kaya akan kalium. Walaupun kalium itu sangat baik bagi kesehatan, asupan yang terlalu berlebih justru dapat mengganggu keseimbangan air di dalam sel, sehingga menyebabkan otot dan saraf menjadi terlalu rileks. Akibatnya, hal ini bisa memicu kelemahan otot dan kelumpuhan, rasa kesemutan kronis pada tangan dan kaki, bahkan bisa menyebabkan aritmia jantung serta hipotensi akut secara tiba-tiba. Jadi mulai sekarang, jangan mengonsumsi timun dan pisang secara bersamaan ya. Makanlah secara terpisah untuk memastikan Anda mendapatkan semua manfaat nutrisi dari masing-masing buah tersebut secara aman. Tahukah Anda bahwa pilihan makanan kedua yang sangat direkomendasikan untuk mendampingi timun alih-alih pisang adalah buah apel? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, timun sangat kaya akan nutrisi yang membantu mencegah penyakit kardiovaskular atau gangguan jantung. Selain kandungan kaliumnya, ada alasan lain mengapa timun dianggap sebagai superfood, yaitu adanya kandungan vitamin K yang ajaib untuk kesehatan pembuluh darah Anda. Tunggu sebentar, saya punya kuis kecil untuk Anda. Apa yang terjadi jika ada luka pada pembuluh darah kita? Benar sekali, luka tersebut harus segera membeku dan sembuh dengan cepat agar tidak terjadi pendarahan hebat. Namun, jika darah membeku terlalu banyak hingga menyumbat pembuluh darah, oksigen dan nutrisi tidak bisa tersalurkan dengan baik sehingga bisa merusak jaringan dan organ tubuh kita. Nah, disinilah vitamin K dalam timun bekerja sangat krusial untuk menjaga keseimbangan yang sangat sensitif ini. Terlebih lagi, kolesterol yang menjadi penyebab utama penyakit jantung tidak hanya menimbulkan masalah sendirian, tetapi juga memicu aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah saat ia menumpuk dan mengapur di dinding pembuluh darah Anda. Vitamin K dalam timun ini bekerja menurunkan kadar kolesterol dan mencegah terjadinya pengerasan pembuluh darah tersebut. Oleh karena itu, Anda wajib memasukkan timun ke dalam menu harian demi mencegah penyakit kardiovaskular. Nah, saat dimakan bersama apel, timun akan berubah menjadi obat yang luar biasa ajaib bagi pembuluh darah Anda. Kandungan pektin, yaitu serat makanan larut dalam apel, bekerja memperkuat dan memperlebar pembuluh darah Anda. Jadi sementara timun membantu melancarkan sirkulasi darah, apel bertugas memperkokoh pembuluh darahnya. Jadi pastikan Anda rutin makan apel dan timun bersamaan mulai dari sekarang ya. Tahukah Anda bahwa kombinasi makanan terburuk ketiga dengan timun, secara mengejutkan, adalah acar timun yang terlalu asin? Meskipun rasanya sangat nikmat menikmati timun renyah yang direndam air garam atau dibumbui menjadi acar yang pedas, tahukah Anda seberapa banyak garam yang digunakan untuk membuat acar tersebut? Jumlah garam yang dipakai itu sangat luar biasa banyak, dan tidak peduli seberapa sering Anda membilasnya, rasa asinnya akan tetap tertinggal di dalam timun. Tentu saja, natrium yang merupakan komponen utama garam adalah mineral esensial yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Garam sangat krusial untuk proses pencernaan makanan, sirkulasi darah, hingga pembuangan sisa-sisa kotoran dari tubuh. Nah, ini ada kuis kecil lagi untuk Anda. Mengapa organ jantung, tidak seperti organ tubuh lainnya, hampir tidak pernah terkena kanker? Itu karena jantung adalah bagian tubuh yang mengandung kadar garam paling tinggi di dalam tubuh manusia. Mengingat manfaat garam bagi kesehatan, diet yang benar-benar bebas garam justru bisa berakibat buruk bagi Anda. Namun, perlu diingat bahwa pola makan kita sehari-hari sudah mengandung sangat banyak natrium, jadi lebih baik kita tetap waspada terhadap makanan yang terlalu asin.
Lantas, mengapa makan terlalu banyak garam itu buruk bagi kesehatan Anda? Asupan garam yang berlebihan akan meningkatkan konsentrasi natrium di dalam pembuluh darah, yang menyebabkan air membanjiri pembuluh darah melalui proses osmosis. Hal ini membuat pembuluh darah menjadi kaku dan meningkatkan tekanan darah Anda secara drastis. Ujung-ujungnya, kondisi ini bisa memicu hipertensi, stroke, penyakit jantung, gagal jantung, hingga penyakit ginjal yang berbahaya. Selain itu, natrium juga dikenal sebagai salah satu pemicu utama kanker lambung. Terlalu sering makan makanan asin bisa merusak lapisan lambung, yang kemudian memicu peradangan lambung hingga kanker lambung. Oleh karena itu, mulai sekarang, sebaiknya Anda menghindari konsumsi timun yang diolah dengan banyak garam ya. Tahukah Anda bahwa kombinasi makanan terbaik ketiga untuk mendampingi timun adalah cuka? Banyak orang mengira timun hanyalah makanan yang isinya cuma air saja. Namun, penelitian terbaru telah mengungkapkan manfaat luar biasa dari timun untuk mencegah demensia dan menjaga kesehatan otak kita. Hal ini berkat senyawa alami bernama fisetin yang ditemukan di dalam timun. Fisetin tidak hanya sangat baik karena efek antiinflamasinya, tetapi juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan otak. Kandungan fisetin dalam timun ini bekerja meningkatkan daya ingat, melindungi sel saraf otak, serta mencegah penuaan pada otak Anda. Terlebih lagi, timun juga memiliki khasiat anti kanker yang sangat menonjol. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa bagian ujung batang timun itu rasanya agak pahit? Nah, bagian yang pahit itu ternyata mengandung senyawa antioksidan yang disebut cucurbitacin. Senyawa ini bekerja membuang radikal bebas serta mencegah muncul dan berkembangnya sel kanker di dalam tubuh. Ini sangat efektif terutama untuk detoksifikasi hati, sehingga sangat luar biasa untuk mencegah kanker hati dan juga kanker prostat. Selain semua manfaat tadi, timun memang hebat karena sifat antiinflamasi, anti kanker, kesehatan otak, hingga pencegahan demensia. Ditambah lagi, timun adalah perwakilan dari makanan alkali atau basa, yang merupakan manfaat besar lainnya. Saat tingkat keasaman tubuh kita terlalu tinggi, racun akan diproduksi dan peradangan bisa terjadi di pembuluh darah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk rutin mengonsumsi makanan alkali seperti timun untuk menetralkan asam dan menjaga kesehatan tubuh. Disinilah peran cuka menjadi sangat penting. Meskipun rasa asam pada cuka mungkin membuat Anda berpikir bahwa cuka itu bersifat asam, namun secara mengejutkan, cuka sebenarnya adalah makanan alkali setelah diproses di dalam tubuh. Cuka membantu memastikan vitamin C dalam timun terserap sepenuhnya oleh tubuh kita. Cuka juga bertugas membersihkan dan memperkuat dinding pembuluh darah yang sudah terlanjur asam. Selain itu, sifat hangat dari cuka bisa menyeimbangkan sifat timun yang cenderung terlalu dingin bagi tubuh, sehingga kombinasi ini menjadi jauh lebih sempurna. Jadi pastikan Anda makan timun dengan cuka, baik dalam bentuk acar segar dengan cuka atau salad timun yang segar ya. Nah, sejauh ini kita sudah mempelajari 3 kombinasi makanan terburuk dan 3 kombinasi terbaik saat mengonsumsi timun. Mari kita ringkas sekali lagi agar Anda mudah mengingatnya ya. Agar vitamin C dalam timun terserap maksimal, jangan lupa percikan sedikit cuka atau air perasan jeruk nipis saat memakannya bersama wortel, atau Anda bisa memasak wortelnya sebentar saja. Lalu, pasangkan timun dengan buah pir untuk mendapatkan efek sinergi yang luar biasa bagi tubuh. Alih-alih memakan timun bersama pisang, jauh lebih baik jika Anda memadukannya dengan buah apel. Hindari juga mengonsumsi timun yang diolah dengan terlalu banyak garam seperti acar kalengan, dan pilihlah cara yang lebih sehat dengan mencampurnya bersama cuka. Bagaimana menurut Anda? Saya sangat berharap Anda mulai membiasakan diri mengonsumsi timun dengan kombinasi makanan yang tepat demi menjaga kesehatan Anda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak video ini. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, tolong tekan tombol subscribe dan like ya. Jangan lupa bagikan juga video ini kepada keluarga dan teman-teman tersayang Anda. Saya akan selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaan Anda semua. Di sini dengan Dr. Koco, sampai jumpa lagi dan terima kasih.